Di Provinsi Jawa Tengah terdapat sebuah jalur pegunungan yang dikenal dengan nama Jalur Gunung Lawu. Jalan ini membentang di antara tebing batu kuram dan lembah hijau yang diselimuti kabut tebal. Pemandangan siang hari tampak menawan, hutan pinus menjulang, awan putih bergerak pelan menyelimuti puncak, suara burung bersahut-sahutan di kejauhan. Namun di balik keindahan itu tersembunyi ketegangan yang membuat setiap orang yang melintas menahan napas. Saat musim hujan jalan menjadi licin seperti kaca. Kabut turun menutupi pandangan membuat lampu kendaraan tampak seperti cahaya kecil yang tersesat di gelap malam. Tikungan tajam menunggu di setiap kelokan dan di satu sisi jalan terbuka jurang yang jatuh ke lembah. Banyak kendaraan tergelincir, banyak keluarga kehilangan orang tercinta. Setiap kali sirene ambulans terdengar, penduduk desa berbisik, lagi-lagi jalur Lawu. Anak-anak tumbuh dengan cerita menyeramkan tentang jalur ini. Nenek mereka selalu mengingatkan jangan pernah melintas tanpa doa. Orang tua memilih jalan memutar meski lebih jauh karena mereka percaya keselamatan lebih penting daripada waktu. Rasa takut itu turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sama seperti doa sebelum makan atau pergi ke ladang. Namun di balik ketakutan itu lahir sebuah iman sederhana. Banyak orang percaya bahwa jika hati murni ada tanggan tak terlihat yang menjaga. Ada yang bersaksi pernah mencium aroma bunga mawar di tikungan, ada pula yang melihat cahaya lembut muncul entah dari mana. Bagi yang skeptis itu hanya ilusi, tetapi bagi banyak orang itu tanda bahwa surga masih memperhatikan. Desa-desa di sekitar jalur hidup dengan kerja keras. Para petani menanam padi di sawah berteras, memanggul kangkul di pundak dengan wajah penuh keringat. Pedagang kecil membawa hasil bumi ke pasar kota melewati jalur sempit dengan kendaraan tua. Sore hari anak-anak berlari di pematang sawah bermain dengan riang sebelum malam menutup desa dengan dingin pegunungan. Kehidupan sederhana itu tetap berjalan meski bayang-bayang jalur maut terus menghantui. Di warung kopi para lelaki membicarakan siapa yang jatuh minggu lalu. Di altar kapel kecil para ibu berdoa agar suami dan anak mereka pulang dengan selamat setiap kali harus melewati jalur itu. Jalur Gunung Lawu bukan sekadar jalan, melainkan nadi kehidupan yang membawa hasil panen ke pasar, membawa orang sakit ke rumah sakit, sekaligus menjadi ujian iman setiap kali roda kendaraan menginjak aspalnya. Di tengah semua itu ada satu sosok yang berbeda, seorang imam bernama Romo Petrus. Usianya 52 tahun, tubuhnya sederhana, wajahnya sering dihiasi senyum meski lelah. Ia dikenal bukan hanya sebagai imam di altar, melainkan sahabat para petani, penghibur para janda, ayah rohani bagi anak-anak yatim. Ketika ada keluarga yang kehilangan orang di jalur maut itu, ia hadir bukan hanya dengan doa melainkan dengan pelukan. Kata-kata sederhananya membuat banyak orang menangis lega, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia sendiri sering melewati jalur itu malam-malam tanpa rasa gentar. Alasannya sederhana, setiap kali ada umat yang sakit, setiap kali ada panggilan darurat, ia tidak pernah menunda. Kalau aku melakukannya demi jiwa seseorang, Tuhan akan menjaga, katanya kepada seorang katekis desa. Kata-kata itu menjadi semacam semboyan membuat orang lain merasa ada harapan. Tanggal 19 Mei 2020, langit Gunung Lawu gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menumpuk di atas puncak, angin dingin membawa aroma tanah basah yang menusuk. Petani bergegas menutup lumbung padi, anak-anak dipanggil masuk rumah sebelum hujan turun. Lonceng kapal berdentang kecil memanggil orang berdoa malam. Mereka berlutut, beberapa menggenggam rosario, bibir mereka berbisik agar keluarga selalu dilindungi ketika harus melewati jalur maut. Di kaki gunung sebuah mobil tua menyalakan mesin. Lampunya berkelip samar menembus tirai hujan. Di dalam duduk Romo Petrus mengenakan jubah hitam sederhana. Tas kecil berisi minyak suci dan kitab doa tergeletak di kursi samping. Tangannya menggenggam rosario tua, bibirnya berdoa pelan untuk seorang umat yang terluka parah di desa seberang. Ia tahu risikonya, jalan licin gelap berbahaya, tapi ia juga tahu waktu tidak bisa menunggu. Satu nyawa bisa hilang jika ia menunda. Di kepalanya tidak ada perhitungan untung rugi, hanya kesadaran bahwa panggilannya adalah pergi. Mesin meraung, roda berputar, hujan semakin deras. Malam itu akan tercatat bukan hanya karena sebuah mobil berhasil melewati maut, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Jalur Gunung Lawu tidak hanya sekadar sebuah jalan penghubung. Bagi masyarakat desa-desa di sekitarnya, jalan itu adalah urat nadi yang menentukan apakah hasil panen bisa sampai ke pasar, apakah anak-anak bisa bersekolah di kota, atau apakah orang sakit bisa segera ditolong di rumah sakit terdekat. Namun jalur itu juga sekaligus menjadi bayangan maut yang selalu menghantui kehidupan mereka. Setiap keluarga memiliki cerita tentang Lawu. Ada yang kehilangan ayah karena truk kayu tergelincir saat menuruni tikungan. Ada yang kehilangan ibu karena bus tua remnya blong.
Ada pula anak-anak yang tumbuh tanpa saudara karena motor yang mereka kendarai terjun ke lembah. Setiap batu di pinggir jalan seolah menyimpan air mata, setiap pagar besi yang dipasang di tikungan hanyalah pengingat bahwa kematian pernah menunggu di sana. Di musim hujan ketakutan meningkat berlipat ganda. Hujan deras membuat air mengalir deras menuruni lereng membawa lumpur yang menutup sebagian aspal. Kabut pekat turun dari puncak menyelimuti tikungan hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Banyak pengemudi yang memilih menunggu berjam-jam di warung pinggir jalan daripada memaksakan diri melintas. Warung-warung itu penuh dengan kopi panas, suara doa pelan dan tatapan mata yang gelisah. Namun meski penuh bahaya tak ada pilihan lain. Para petani harus membawa padi sayur dan jagung mereka ke pasar. Para pedagang harus kembali ke kota sebelum malam. Para keluarga harus melintas jika ada anggota yang sakit. Jalur Gunung Lawu adalah pisau bermata dua sumber kehidupan sekaligus ancaman kematian. Di desa Gargoyoso, seorang petani tua bernama Pak Surya sering berkata, hidup di sini sama saja seperti berjalan di tali tipis. Setiap hari kita berdoa agar tidak jatuh, tapi kaki kita tetap harus melangkah. Kata-kata itu menjadi semacam semboyan bagi banyak warga. Mereka tahu risiko, namun mereka juga tahu berhenti bukanlah pilihan. Ketakutan itu meresap dalam setiap lapisan kehidupan. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan jalan utama. Ibu-ibu selalu membuat tanda salib di udara setiap kali suami mereka berangkat membawa hasil bumi dengan truk. Para kakek nenek menyalakan dupa di depan rumah memohon perlindungan leluhur agar keluarga mereka kembali dengan selamat. Di malam hari suara mesin yang meraung di kejauhan sering membuat orang terbangun. Mereka menahan napas menunggu apakah suara itu diikuti dengan dentuman keras. Jika dentuman terdengar, doa pun segera dipanjatkan. Jika tidak, mereka menarik napas lega bersyukur bahwa malam itu Lawu tidak mengambil korban. Meski begitu, ada pula kepercayaan yang berkembang bahwa Lawu tidak selalu kejam. Beberapa sopir truk bersaksi pernah melihat cahaya putih mengikuti kendaraan mereka di tengah kabut seolah menuntun. Ada seorang ibu yang bersumpah mencium aroma bongga mawar ketika bus yang ia tumpangi hampir terperosok namun tiba-tiba berhenti tepat di tepi jurang. Kisah-kisah itu beredar dari mulut ke mulut menumbuhkan semacam iman sederhana. Lawu bisa membunuh tapi juga bisa menjadi jalan mujizat. Di tengah rasa takut yang menyesakan itu, sosok Romo Petrus menjadi penopang batin banyak orang. Ia sering mengatakan dalam khotbahnya, ketakutan adalah bagian dari hidup, tetapi jangan biarkan ia mencuri imanmu. Tuhan bisa bekerja bahkan di jalan yang paling berbahaya. Kata-kata itu tidak menghapus risiko tetapi memberi kekuatan bagi orang-orang untuk tetap bergerak. Hari itu hujan turun sejak sore. Langit kelabu menekan desa membuat suara gamelan latihan dari balai desa terdengar sayup-sayup dan murung. Anak-anak berlarian mencari tempat berteduh sementara orang tua menutup pintu rapat-rapat. Semua tahu malam ini Lawu akan lebih berbahaya dari biasanya. Namun ketika ketakutan menebal panggilan dari seberang gunung datang, ada seorang pria muda kecelakaan para hidupnya tergantung pada minyak, susi dan doa terakhir. Dan satu-satunya orang yang bisa datang malam itu hanyalah Romo Petrus. Romo Petrus bukanlah seorang imam yang hanya dikenal di altar. Ia adalah sosok yang melebur di tengah kehidupan umatnya. Setiap orang di desa-desa sekitar Gunung Lawu memiliki cerita tentang kebaikan hatinya. Di pagi hari ia sering terlihat berjalan kaki menyusuri jalan becek untuk mengunjungi para petani di sawah. Ia tak segan mengangkat ikat padi, menolong membawa kangkul, bahkan ikut menanam bibit meski jubah hitamnya belepotan lumpur. Imam juga manusia, katanya sambil tertawa, dan manusia sejati adalah yang mau bekerja bersama orang lain. Di sore hari ia kerap duduk di warung kopi bersama para bapak. Tidak ada jarak antara imam dan umat. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang harga pupuk, tentang anak-anak yang merantau ke kota, atau tentang ketakutan melintasi jalur Lawu. Ia tidak selalu memberi jawaban, tetapi kehadirannya cukup membuat hati mereka ringan. Di malam hari lampu kapel kecil tetap menyala hingga larut. Pintu selalu terbuka dan siapapun boleh masuk. Ada yang datang untuk berdoa, ada yang sekadar ingin bercerita. Romo Petrus sabar mendengarkan, kadang hanya dengan anggukan kepala, kadang dengan kata sederhana, Tuhan mendengar bahkan sebelum kamu mengungkapkan. Anak-anak mencintainya. Ia selalu membawa permen kecil di sakunya membagikannya setelah misa minggu. Tapi lebih dari itu, ia mengajari mereka keberanian untuk bermimpi. Kamu bisa jadi apapun, katanya kepada seorang anak laki-laki yatim. Tuhan tidak menciptakanmu untuk takut tetapi untuk bersinar. Kata-kata itu menempel di hati anak-anak seperti doa yang tak pernah hilang. Para janda pun menjadikan Romo Petrus sebagai penghibur. Ia tidak hanya hadir saat pemakaman tetapi juga kembali berhari-hari kemudian memastikan mereka tidak sendirian. Ia membantu memperbaiki atap bokor, menemani saat sawah harus digarap, bahkan menggantar hasil panen ke pasar. Kehadirannya membuat banyak orang berkata ia bukan hanya imam, ia adalah saudara.
Romo Petrus juga dikenal berani. Ketika ada kecelakaan di jalur lawu, ia sering menjadi orang pertama yang datang. Tidak peduli hujan deras atau malam pekat, ia membawa minyak suci doa dan keberanian. Pernah suatu kali sebuah truk terguling di tikungan. Orang-orang takut mendekat karena bahan bakar tumpah, tetapi Romo Petrus langsung merangkak masuk menenangkan sopir yang terjepit. "Aku di sini, jangan takut," katanya. Sopir itu kemudian bersaksi ia selamat bukan hanya karena pertolongan medis, tetapi karena kata-kata itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Sikapnya yang selalu mengutamakan orang lain membuat banyak orang heran apakah ia tidak pernah lelah. Jawabannya sederhana, cintanya pada Tuhan diwujudkan dengan mencintai sesama. "Kalau aku hanya berdoa di altar tapi tidak ada di samping umatku, doaku hampa," ujarnya suatu kali kepada seorang frater muda. Namun di balik senyumnya yang tenang, Romo Petrus juga manusia yang mengenal rasa takut. Beberapa kali ia mengakui pada rekannya setiap kali harus melintasi jalur laut di malam hujan hatinya berdebar kencang. Tetapi ia selalu menambahkan, "Kalau aku berhenti karena takut, bagaimana dengan jiwa yang sedang menunggu?" Itulah yang membuatnya berbeda. Keberaniannya bukan berarti ia tidak takut, melainkan ia memilih berjalan meski takut. Iman baginya bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata, tetap melangkah demi orang lain. Maka ketika kabar datang bahwa ada seorang pemuda terluka parah di seberang gunung, tak ada yang terkejut melihat Romo Petrus bersiap berangkat. Meskipun hujan deras, meskipun jalur lawu menjadi jebakan maut, ia tidak ragu. "Kalau aku tidak pergi, siapa yang akan membawa minyak suci untuknya?" katanya. Orang-orang di desa mencoba menahan. Romo tunggu sampai besok pagi, jalan lebih aman. Tapi ia hanya tersenyum menepuk bahu mereka. Besok mungkin sudah terlambat. Dengan jubah sederhana, rosario tua di tangan dan hati penuh doa, Romo Petrus masuk ke mobil tuanya. Mesin menyala, pelan roda mulai bergerak di jalan licin. Orang-orang berdiri di pinggir jalan, sebagian berdoa, sebagian menangis. Mereka tahu malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Malam itu adalah ujian iman bukan hanya bagi Romo Petrus tetapi bagi seluruh komunitas. Langit di atas gunung lawu malam itu dipenuhi awan hitam pekat. Hujan turun deras tanpa jeda menimpa atap rumah dan jalan berbatu seperti ribuan jarum menusuk bumi. Angin berdesir kencang membawa suara pohon pinus berderit di sepanjang lereng. Bagi penduduk desa ini adalah malam yang seharusnya mereka habiskan di balik pintu tertutup rapat bersama keluarga, berdoa agar pagi datang dengan damai. Namun di rumah pastoran sederhana Romo Petrus bersiap. Ia baru saja menerima kabar mendesak seorang pemuda di desa seberang mengalami kecelakaan parah. Tubuhnya terhimpit reruntuhan kayu, hidupnya tergantung pada benang tipis. Keluarga memohon agar imam datang membawa minyak suci untuk sakramen penggurapan terakhir. Tidak ada waktu menunggu. Romo Petrus membuka lemari kecil, mengambil tas hitam berisi botol minyak suci, kitab doa dan rosario tua. Tangannya bergetar ringan bukan karena ragu, melainkan karena menyadari betapa berbahayanya perjalanan malam ini. Ia menatap salib kayu di dinding kamar, berdoa singkat, "Tuhan, jangan biarkan aku datang terlambat." Di luar beberapa umat sudah berkumpul, wajah mereka diliputi kecemasan. "Romo, jangan malam ini," pinta seorang ibu. Jalan licin, hujan deras, kabut menutup semuanya. "Besok pagi lebih aman." Romo Petrus tersenyum lembut. "Besok mungkin sudah terlambat. Malam ini ada jiwa yang menunggu doa kita." Dengan jubah hitam sederhana menempel di tubuh, ia melangkah menuju mobil tuanya. Kendaraan itu sudah berusia puluhan tahun, katnya pudar, lampunya redup. Tapi bagi Romo Petrus itu adalah sahabat setia yang selalu menemaninya menembus hujan dan kabut. Mesin meraung berat ketika dinyalakan, seperti ikut merasakan beban perjalanan yang akan ditempuh. Hujan semakin deras menimbulkan genangan di jalan desa. Ban mobil berputar perlahan menimbulkan kipratan air. Umat yang berdiri di pinggir jalan membuat tanda salib, beberapa menitikan air mata. Mereka tahu setiap tikungan di lawu malam ini bisa menjadi akhir. Jalur gunung lawu pada malam hujan tak ubahnya labirin maut. Kabut turun tebal membuat jarak pandang hanya 2 atau 3 meter. Lampu depan mobil Romo Petrus menembus gelap, namun segera tertelan kabut putih. Setiap kali roda menggantam batu atau lubang, tubuh mobil bergungkang keras. Di satu sisi adalah dinding batu basah, di sisi lain terbuka jurang gelap tak berdasar. Di dalam kabin Romo Petrus menggenggam erat rosarionya. Bibirnya berdoa tanpa henti, doa-doa sederhana yang ia ulangi seperti irama napas. Setiap butir manik-manik adalah penopang iman, setiap kata adalah pijakan di jalan licin. Sesekali kilat menyambar di kejauhan memperlihatkan bayangan pohon-pohon besar yang menari liar diterpa angin. Guru menggelegar membuat hati ciut, tetapi bagi Romo Petrus setiap kilat justru menjadi tanda bahwa ia tidak sendirian, langit pun sedang berdoa bersama. Di tengah perjalanan ia teringat wajah pemuda yang menunggu. Ia belum pernah melihatnya secara langsung, tapi ia tahu bahwa nyawanya berharga di mata Tuhan.
Kalau aku bisa hadir di sampingnya meski hanya beberapa menit terakhir maka hidupku tidak sia-sia, bisiknya. Ban mobil tergelincir sesaat ketika melewati tikungan tajam. Mobil miring hampir menyentuh pembatas besi yang basah berkilat. Jantung Romo Petrus berdegup kencang. Ia menarik napas panjang, meremas rosari lalu mengendalikan setir perlahan hingga mobil kembali lurus. Yesus kasihanilah aku, ukapnya lirih. Hujan tidak kunjung reda. Jalan semakin menanjak, kabut semakin tebal. Jam menunjukkan hampir tengah malam, waktu di mana kebanyakan orang sedang terlelap. Tetapi bagi Romo Petrus setiap detik adalah perlombaan dengan maut. Sesampainya di pertigaan sempit ia melihat sekelompok sopir truk menepi menyalakan lampu hazard. Mereka melambaikan tangan memberi isyarat agar ia berhenti. Romo, jangan lanjut, jalur di atas lebih berbahaya. Tanah longsor bisa saja terjadi, teriak seorang sopir. Romo Petrus menurunkan kakak jendela tersenyum lela. Terima kasih saudara. Tapi ada jiwa yang harus kujemput. Doakan aku. Ia kembali menutup kakak, menekan pedal gas meninggalkan mereka yang hanya bisa menggelengkan kepala. Perjalanan malam itu terasa tak berujung. Setiap tikungan adalah ujian iman, setiap jurang yang menggangga adalah bisikan kematian. Tetapi di hati Romo Petrus ada suara yang lebih kuat, jangan takut, aku bersamamu. Mobil terus melaju di tengah badai menuju desa kecil di balik Gunung Lawu. Malam itu sejarah baru sedang ditulis, sebuah kisah tentang keberanian doa dan sebuah keajaiban yang tak lama lagi akan terjadi. Hujan masih mengguyur deras ketika mobil tua Romo Petrus menanjak lebih tinggi di jalur Gunung Lawu. Kabut putih menutup hampir seluruh pandangan membuat lampu depan tak ubahnya lilin kecil di tengah lautan gelap. Ban mobil berdesit setiap kali melewati tikungan seolah berjuang melawan licinnya jalan. Di dalam kabin napas Romo Petrus berat namun tetap teratur. Rosario tua masih tergenggam erat di tangannya, jari-jarinya bergerak pelan dari satu manik ke manik lain. Doa terus mengalir, bukan doa panjang penuh retorika melainkan doa sederhana, Tuhan tuntun aku. Jangan biarkan aku jatuh sebelum waktuku. Ketika mobil memasuki turunan panjang yang berakhir di tikungan tajam, tiba-tiba roda belakang kehilangan sengkeraman. Mobil tergelincir berputar sedikit ke arah kanan. Dalam sekejap bagian depan mobil nyaris menabrak pagar besi tipis yang memisahkan jalan dengan jurang menggangga. Romo Petrus merasakan tubuhnya terdorong ke depan. Setir bergetar hebat di tangannya. Mata menatap sekilas ke sisi luar jendela, kegelapan pekat lembah tanpa dasar. Sekejap saja ia membayangkan apa yang akan terjadi bila besi rapuh itu patah. Jantungnya berdegup kencang. Namun alih-alih panik bibirnya justru melantungkan doa lebih keras, Yesus kasihanilah aku. Kata-kata itu keluar bersamaan dengan upaya keras menarik setir ke kiri, mencoba mengembalikan mobil ke jalurnya. Ban depan berdekit mengeluarkan bau karet terbakar lalu berhenti tepat beberapa sentimeter dari pagar besi. Mobil terdiam sejenak, hanya suara hujan dan degup jantung yang terdengar. Nafas Romo Petrus terengah, keringat dingin menetes di dahinya meski udara malam begitu beku. Ia menutup mata sebentar, bersyukur aku masih di sini. Terima kasih Tuhan. Tapi ujian belum selesai. Tiba-tiba dari atas lereng terdengar suara gemuruh. Tanah longsor kecil mulai melongkun membawa bebatuan dan lumpur menutupi sebagian jalan di depan. Romo Petrus menyalakan lampu jauh, melihat jelas bahwa jalurnya hampir tertutup. Tidak ada jalan mundur, bagian belakang terlalu sempit untuk berputar. Ia menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berkata, kalau engkau mengutusku malam ini, engkau juga akan membuka jalan. Lalu perlahan ia menginjak pedal gas membiarkan mobil merayap maju. Ban selip di lumpur, roda berputar tanpa daya, namun Romo Petrus tidak berhenti. Ia menggoyang setir kiri kanan berusaha mencari pijakan. Di saat mobil hampir kehilangan tenaga, sesuatu terjadi. Angin kencang bertiup menyingkap kabut di depannya hanya sekejap. Dalam cahaya kilat Romo Petrus melihat bagian jalan kecil yang masih bisa dilewati di sisi kiri meski sempit. Ia menggerakkan mobil ke sana berdoa dalam hati. Mobil bergungkang keras miring ke satu sisi seakan ingin terbalik. Suara kakak bergetar, rangka mobil berdesit menahan beban. Beberapa gitar terasa nuh keabadian. Ban belakang nyaris tergelincir ke lumpur, roda depan hanya bertahan di tepi aspal. Romo Petrus menggenggam setir dengan seluruh tenaga, matanya tak lepas dari jalan kecil di depan. Kalau ini akhirnya, biarlah aku berakhir dalam tugasmu, bisiknya. Namun mobil itu tetap bergerak maju pelan tapi pasti. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahan mobil akhirnya keluar dari lumpur dan kembali ke aspal kering di tikungan berikutnya. Romo Petrus menghela napas panjang, matanya basah. Ia tahu secara logika ia tidak mungkin selamat. Pagar besi rapuh, lumpur menutup jalan, ban sudah kehilangan kengkeraman. Tapi entah bagaimana mobil itu tidak jatuh. Ia teringat lagi kata-katanya sendiri kepada umat Tuhan bisa bekerja bahkan di jalan paling berbahaya. Malam itu kata-kata itu terbukti di tubuhnya sendiri. Mobil terus melaju meski perlahan menuju desa di balik Lawu. Romo Petrus sadar bahaya belum selesai.
Tapi ia juga tahu ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan, sesuatu yang menuntunnya di tepi jurang kasih Tuhan. Mobil tua Romo Petrus terus melaju perlahan meski hujan tak kunjung reda. Jalur Gunung Lawu kini semakin sunyi, tidak ada kendaraan lain yang berani menerobos malam itu. Hanya suara mesin tua dan deru hujan yang menemani perjalanannya. Ketika ia memasuki tikungan paling berbahaya di jalur itu, sebuah belokan yang dikenal warga sebagai tikungan setan karena banyak nyawa melayang di sana, sesuatu yang tak biasa terjadi. Lampu depan mobil tiba-tiba meredup hampir padam. Romo Petrus berusaha tetap tenang memutar tombol lampu, namun sinarnya hanya berkelip lemah. Hatinya mulai gelisah. Di hadapannya hanyalah kegelapan kabut dan jurang menggangga. Ia berdoa lebih keras, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Kalau Engkau tidak menolong, aku akan binasa. Tepat saat itu sebuah cahaya putih lembut muncul entah dari mana. Bukan dari lampu mobil, bukan dari kilat di langit, melainkan dari sisi jalan memancar hangat menembus kabut. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru memberi pandangan yang jernih. Jalur di depan yang sebelumnya tertutup kabut kini terbuka, terlihat jelas meski hanya beberapa meter. Romo Petrus tertegun, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Apakah ini jawabanmu, Tuhan, bisiknya? Ia merasakan kehadiran yang begitu damai, seolah ada tangan yang menggenggam roda kemudi bersamanya. Tak hanya cahaya, udara di dalam mobil pun berubah. Aroma mawar segar menyebar, wangi yang mustahil muncul di tengah hujan badai dan lumpur pegunungan. Aroma itu memenuhi kabin membuat hatinya tenang. Maria lirih Romo Petrus menyebut nama Bunda. Baginya itu adalah tanda bahwa ia tidak sendiri, surga turun menyertai langkahnya. Mobil melaju lebih mantap, setiap kali kabut hendak menutup kembali cahaya itu muncul menuntun hingga tikungan berikutnya. Setiap kali ban hampir selip, aroma mawar semakin kuat memberi keberanian agar ia tidak berhenti. Di salah satu tikungan Romo Petrus melihat sesuatu yang mengejutkan. Seorang lelaki tua berdiri di tepi jalan mengenakan pakaian putih sederhana. Lelaki itu mengangkat tangan memberi isyarat agar ia melambat. Romo Petrus menuruti dan beberapa meter di depannya mendapati jalan yang separuhnya runtuh tersapu longsor. Jika ia tidak diperingatkan, mobilnya pasti sudah terjun ke lembah. Romo Petrus menoleh ke belakang hendak berterima kasih. Namun lelaki tua itu lenyap hilang begitu saja dalam kabut. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Yang tersisa hanyalah aroma mawar semakin pekat. Air matanya jatuh lagi. Tuhan, Engkau benar-benar mengirim malaikat-Mu malam ini, katanya dengan suara parau. Beberapa warga desa yang rumahnya menghadap jalur laut juga menjadi saksi. Dari jendela kecil seorang ibu bernama Bu Ratna mengaku melihat cahaya putih turun menembus hujan bergerak mengikuti mobil yang melintas. Ia berlari memanggil suaminya, lihat cahaya itu bukan lampu biasa. Mereka berdua bersaksi meski malam gelap gulita jalur di sekitar mobil itu benderang seperti disinari rembulan. Keesokan harinya kabar menyebar dengan cepat. Orang-orang bertanya-tanya tentang bau mawar yang masih tercium di beberapa tikungan meski hujan sudah reda. Sopir truk yang sempat berhenti di warung kopi bersumpah mereka melihat cahaya samar di kejauhan bergerak pelan menuruni jalan. Kami kira itu mobil patroli, tapi sinarnya lain, hangat dan menenangkan, kata salah satunya. Bagi banyak orang semua itu adalah kebetulan. Namun bagi umat desa itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan turun tangan. Malam itu Romo Petrus tidak hanya selamat dari maut, tetapi juga membawa bersama dirinya sebuah kesaksian hidup bahwa di tengah badai iman bisa memanggil keajaiban. Mobil akhirnya sampai di desa tujuan. Hujan mulai mereda, hanya tersisa gerimis halus. Beberapa orang sudah menunggu dengan mata penuh harap. Ketika mereka melihat Romo Petrus turun dengan tas hitam di tangan, mereka menangis lega. Bau mawar masih samar mengikuti langkahnya. Malam itu tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menyalakan kembali keyakinan banyak hati. Jalur Lawu yang dulu hanya dikenal sebagai jalan maut kini juga menjadi saksi sebuah mukjizat. Pagi setelah malam badai itu, desa-desa di sekitar Gunung Lawu terbangun dengan cerita yang sama. Orang-orang berbincang di warung kopi, di sawah, di pasar tentang cahaya putih yang terlihat di jalur maut, tentang harum mawar yang masih tercium di beberapa tikungan, dan tentang mobil tua Romo Petrus yang selamat dari maut. Bagi umat di paroki, kisah itu menjadi bahan renungan mendalam. Malam itu mereka merasa doa-doa mereka benar-benar dijawab. Lonceng kapel berdentang lebih lama dari biasanya dan misa pagi dipenuhi umat yang biasanya jarang datang. Wajah-wajah yang biasanya murung karena lelah kini bersinar penuh syukur. Kalau Romo bisa perkaya dan tetap melangkah, mengapa kita masih ragu, ujar seorang bapak setelah misa. Kata-kata itu menyulut semangat baru. Orang-orang mulai berani melintasi jalur Lawu bukan dengan rasa takut tetapi dengan doa di bibir. Mereka tidak lagi hanya melihat jalan itu sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk bersandar pada Tuhan. Tidak hanya umat Katolik, warga non-Kristen yang mendengar cerita itu juga tergerak.
Seorang sopir truk Muslim berkata di warung kopi, "Saya tidak tahu soal mujizat, tapi saya tahu malam itu ada cahaya yang bukan dari dunia ini. Kalau Romo bisa selamat berarti Tuhan memang bekerja untuk semua orang." Kata-kata itu membuat percakapan di desa menjadi lebih hangat. Batas agama yang biasanya memisahkan mulai mengerat. Kesaksian Bu Ratna dan suaminya tentang cahaya yang mereka lihat menyebar hingga ke kota. Wartawan lokal datang menulis berita dan orang-orang mulai berziarah kecil-kecilan ke jalur Lawu. Mereka berhenti di tikungan berbahaya itu, menyalakan lilin, menabur bunga dan berdoa. Jalur maut yang dulu hanya dikenal karena tragedi kini juga dikenal sebagai tempat doa. Romo Petrus sendiri tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ketika ditanya oleh umat, ia hanya berkata sederhana, "Aku tidak diselamatkan untuk diriku sendiri. Aku diselamatkan agar kita semua percaya bahwa Tuhan masih hadir di tengah kita." Kata-kata itu menjadi semacam moto baru bagi seluruh paroki. Beberapa minggu kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pemuda yang kecelakaan malam itu yang nyawanya hampir hilang pulih secara perlahan. Dokter semula pesimis, tetapi ia bangkit lebih cepat dari perkiraan. Dalam kesaksiannya di depan umat, ia menangis, "Aku seharusnya sudah mati malam itu. Tapi Romo datang membisikkan doa dan aku masih hidup. Aku percaya bukan hanya tubuhku yang diselamatkan tapi juga imanku." Twist yang tidak terduga muncul dari pihak keluarganya. Ayah si pemuda, seorang pria keras kepala yang selama bertahun-tahun menolak iman, tiba-tiba hadir di kapel pada suatu sore. Ia duduk di bangku paling belakang menunduk lalu menangis. Setelah itu ia mendekati Romo Petrus dan berkata, "Saya tidak pernah percaya. Tapi malam itu ketika mencium harum mawar di luar rumah saya sendiri, saya tahu Tuhan tidak pernah jauh. Saya ingin belajar percaya lagi." Cerita itu mengguncang seluruh komunitas. Bukan hanya satu orang yang berubah, melainkan banyak hati yang terbuka. Umat menjadi lebih berani menolong satu sama lain. Warga desa yang berbeda keyakinan mulai saling menjaga ketika melintasi jalur Lawu, saling memberi tanda bahaya, saling menolong jika ada kendaraan mogok. Malam badai itu tidak hanya menyelamatkan seorang pemuda tetapi juga melahirkan semangat baru bahwa iman dan kasih bisa menggalakkan ketakutan. Jalur Gunung Lawu yang dulu hanya dikenal sebagai jalan kematian kini dikenang juga sebagai jalan kehidupan. Di akhir homili Minggu, Romo Petrus berkata dengan suara bergetar, "Kita semua akan melewati jalan yang berbahaya dalam hidup ini. Kadang licin, kadang gelap, kadang membuat kita hampir jatuh. Tapi jangan lupa selalu ada cahaya, selalu ada tangan yang menopang meski kita tidak melihatnya. Jangan biarkan ketakutan membungkam imanmu, sebab malam yang penuh badai pun bisa melahirkan fajar penuh harapan." Umat berdiri bertepuk tangan sambil meneteskan air mata. Dan sejak hari itu setiap kali seseorang melintasi jalur Lawu, mereka tidak hanya mengingat kematian tetapi juga mengingat sebuah malam penuh mujizat, malam ketika cahaya dan harum mawar menjadi tanda bahwa surga benar-benar turun ke bumi.